Teman-teman Sejarahmania, selamat jumpa lagi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan produktif. Topik kita kali ini adalah pemilihan atau penentuan topik yang merupakan tahap pertama dalam metode sejarah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkunjung di channel Sejarah Mania tercinta ini, dan sangat terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, segera saja arahkan kursor dan klik subscribe sekarang juga. Terima kasih. Pada topik kali ini kita akan membahas 3 menu utama, yaitu penentuan topik penelitian sejarah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Kita mulai dari pemilihan topik. Paling tidak ada 3 hal yang harus dipertimbangkan masak-masak dalam menentukan topik penelitian sejarah. Pertama adalah topik kita harus penting dalam arti bagi masyarakat dewasa ini. Pertanyaan yang diajukan adalah, kalau topik ini saya teliti, apakah hasil penelitian ini nantinya bermanfaat bagi pengembangan kualitas kebaikan hidup bermasyarakat dewasa ini? Barangkali teman-teman bertanya, kenapa kita harus memikirkan manfaat bagi orang sekarang? Kajian kita kan kajian sejarah tentang masa lalu. Pentingnya peristiwa sejarah kan dilihat dari pengaruhnya terhadap peristiwa lain di masa lalu. Betul teman-teman, saya sangat setuju bahwa penting tidaknya peristiwa sejarah dapat ditinjau dari pengaruhnya terhadap peristiwa lain di masa lalu. Akan tetapi, marilah kita lihat fakta berikut ini. Hasil penelitian kita itu ditulis dengan bahasa sekarang, menggunakan tata tulis terbaru. Misalnya harus menggunakan EndNote. Hasil penelitian ini nantinya juga dibaca dan bahkan dinilai oleh orang sekarang. Artinya apa? Artinya historiografi yang nantinya kita hasilkan adalah cerita yang disusun oleh peneliti sejarah maksudnya, yang notabene orang sekarang untuk kepentingan orang sekarang juga. Oleh karena itu, kebermanfaatan penelitian kita bagi orang sekarang harus menjadi pertimbangan utama. Pertimbangan kedua yang perlu diperhitungkan adalah kebaruan atau novelty. Bagaimana menemukan kebaruan dari topik yang akan kita teliti? Pertama, kita harus tahu di mana posisi penelitian kita ini pada peta perkembangan ilmu, terutama historiografi. Oleh karena itu, kita harus membaca berbagai buku dan terutama berbagai artikel yang mengkaji topik yang sama atau sejenis dengan penelitian kita. Misalnya, kita akan mengkaji pemogokan buruh di Delanggu, Klaten pada bulan Mei 1948. Kita harus tahu secara mendalam seberapa banyak penelitian tentang pemogokan itu yang telah dilakukan. Taruhlah sudah ada 10 penelitian. Apakah pemikiran kita tentang pemogokan buruh itu sudah ditulis oleh ke-10 penelitian itu? Kalau belum, bisa kita lanjutkan. Tapi kalau sudah, berarti kita harus menutupnya dan segera cari topik yang baru. Secara teoritis, meskipun telah banyak orang meneliti topik yang akan kita kaji, tapi dapat diteliti apabila perspektif yang kita gunakan berbeda dari penelitian sebelumnya. Betul, tapi perlu dipahami bahwa kata perspektif dalam sejarah berarti konsep dan teori ilmu-ilmu sosial. Seberapa paham kita tentang konsep dan teori yang akan kita gunakan? Tanpa bermaksud meremehkan, untuk memahami satu teori sosial diperlukan energi yang jauh lebih besar dari penelitian lapangan. Oleh karena itu,
Saran saya kalau sudah banyak yang meneliti, akan lebih baik kalau kita ganti topik saja. Barangkali teman-teman bertanya, bagaimana cara mencari tahu tentang seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan tentang topik kita? Apabila program studi kita sudah punya database yang memuat semua karya ilmiah, kita dapat memanfaatkannya. Kita cari tahu dari sana. Setelah itu, langkah paling praktis adalah bertanya pada Mbah Google dengan menambahi kata PDF di belakangnya. Misalnya, pemogokan buruh Delanggu PDF. Dalam waktu 56 detik diperoleh 2040 data yang kita cari. Tinggal kita memilih dan satu persatu membacanya dengan cermat. Selain Google, kita juga dapat memanfaatkan portal Garuda di http garuda-ristekbrin.go.id. Portal ini memuat artikel dari berbagai jurnal yang ada di Indonesia. Di sana tersedia lebih dari 1.200.000 artikel dan dari 10.000 jurnal. Serta juga ada 153 konferensi yang dimuat di sana. Artinya, database tentang penelitian di Indonesia sudah lumayan baik teradministrasi. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkannya untuk meneliti apakah topik kita sudah banyak yang meneliti atau belum. Disarankan juga teman-teman menjadi anggota Perpustakaan Nasional dan memanfaatkan layanan mereka yang memuat jurnal nasional dan internasional melalui http e-resources.perpusnas.go.id. Pertimbangan ketiga adalah ketersediaan sumber. Pertanyaan yang diajukan adalah, adakah sumber primer tentang topik yang akan kita teliti? Kalau tidak ada, berarti kita harus mundur dan ganti topik. Sebaik apapun topik penelitian, kalau tidak ada sumber primernya, saya kira tidak layak untuk diteliti. Kalau adanya sumber sekunder gimana? Menurut saya tidak perlu dilanjutkan, karena hasil penelitiannya akan turun derajat menjadi setingkat makalah atau paper. Jadi sumber primer itu menjadi menu utama. Teman-teman, kita lanjutkan ke pembatasan masalah. Setelah menemukan topik, langkah berikutnya adalah melakukan pembatasan-pembatasan agar penelitian yang kita lakukan dapat lebih fokus. Dalam sejarah dikenal dua pembatasan, yaitu pembatasan spasial dan temporal. Pembatasan spasial artinya adalah pembatasan penelitian dari aspek cakupan wilayah. Pertanyaan yang diajukan adalah, seberapa luas wilayah yang akan kita teliti? Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional? Di pihak lain, kita juga melakukan pembatasan temporal, yaitu pembatasan waktu dari peristiwa yang akan kita teliti. Misalnya kita membatasi waktu dari tahun 1975 sampai dengan 1999. Pembatasan ini selain menjadikan penelitian kita lebih fokus, juga menghindarkan tuntutan akademik terhadap peristiwa yang kita teliti ini di luar waktu yang telah kita tentukan. Misalnya perkembangan topik kita itu pada tahun 2000 dan selanjutnya. Nah, itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban rasional biasanya adalah tentang titik awal dan titik akhir dari waktu yang kita pilih. Mengapa tahun 1975 bukan tahun 1970? Mengapa tahun 1999? Kenapa tidak tahun 1998 satu misal? Nah, ini membutuhkan penjelasan rasional yang cukup kuat. Kemudian menu yang terakhir adalah tentang perumusan masalah. Salah satu bagian penting dari rencana penelitian adalah perumusan masalah. Seorang peneliti dituntut untuk merumuskan masalah
secara terukur ketercapaiannya. Barangkali teman-teman bertanya, sebaiknya rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan atau kalimat penjelasan? Jawabannya tergantung pada lembaga kita. Apakah menuntut kalimat tanya atau menuntut kalimat penjelasan? Menurut saya akan lebih baik kalau keduanya. Diawali dengan kalimat tanya, kemudian disusul dengan kalimat penjelasan. Misalnya, mengapa pemogokan buruh terjadi di Delanggu pada tahun 48? Kemudian kita jelaskan, misalnya, bahwa dalam penelitian ini akan kita tinjau latar belakang peristiwa dari perspektif politik, sosial, dan ekonomi. Gunakan bahasa kita masing-masing sedapat mungkin, hindari istilah-istilah teknis. Dan yang paling penting, apa yang kita inginkan dapat secara jelas tertulis dan tersampaikan secara strictly, artinya tidak perlu muter-muter. Barangkali teman-teman bertanya, berapa sebaiknya jumlah masalah yang diajukan? Tidak ada ketentuan pasti. Kita gunakan batasan minimal saja, yaitu 2, yaitu mengapa dan bagaimana. Setelah itu baru teman-teman menjelaskan bahwa dalam pertanyaan tentang mengapa akan membahas latar belakang peristiwa sejarah yang diteliti. Misalnya intern dan ekstern. Pada latar belakang intern akan dibahas dinamika historis dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Teman-teman juga harus merinci latar belakang eksternnya. Pada bagian proses, teman-teman juga harus merinci, misalnya bagaimana lahirnya gagasan tentang peristiwa sejarah itu, dan bagaimana aktor sejarah mengembangkan jaringan untuk mensukseskan tindak sejarah yang mereka lakukan. Sampai di sini pembahasan saya akhiri. Semoga teman-teman punya gambaran yang cukup jelas bagaimana cara menentukan topik, membatasi masalah, dan merumuskannya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya secara jelas dan sopan di kolom komentar. Saya berjanji akan menanggapinya sebaik mungkin. Jangan lupa like dan subscribe serta komen channel kita tercinta ini untuk memperoleh notifikasi pembahasan metode sejarah selanjutnya dan update video lainnya. Salam sejarah, terima kasih.